diajarkan oleh Bible itu adalah memiliki arah kiblat. Ya. Sedangkan saudara kita Kristiani dan Katolik itu beribadah menghadap terserah ke arah manapun gereja dibangun. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas atau menanggapi ada 3 orang ustadz membahas tentang kiblat orangnya Kristen, dan mereka berkata bahwa di dalam Bible atau di dalam Alkitab itu sudah diajarkan supaya kalau orang berdoa atau beribadah itu harus ada kiblatnya, harus jelas kiblatnya. Dan ada beberapa tokoh Alkitab yang mereka buat contoh teman-teman, bahwa pernah dilaksanakan doa-doa yang berkiblat itu, seperti Daud, Daniel, dan lain sebagainya. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Kebiasaan Raja Daud itu dia menyembah Allah 7 kali sehari, Raja Daud. Dan Daniel 3 kali sehari. Apa saya baca atau boleh? Boleh saya baca, dibaca. Mazmur pasal 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Jadi 7 kali. Lalu saya bandingkan dengan penyembahannya Daniel. Daniel pasal 6 ayatnya yang ke 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada di tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Satu keunikan yang spesial di sini disebutkan terbuka ke arah. Jadi kalau mengarah itu berkiblat ke Yerusalem. Cuma kan sekarang karena kehendak Allah, kiblat itu pindah di Mekah. Tapi untuk sekarang belum bisa kita bahas. Itu ada pelajaran spesial. Ya. Nah, berdasarkan ini umat Muslim 5 kali sehari. Ya. Memang kalau kita kumpul hadis dengan Al-Quran itu pasti kita temukan itu. Ya. Kira-kira begitu Pak Ustaz. Ya, Tuan Guru, dari kitab Daniel pasal 6 ayat 10 ini, pasal 6 ayat 11 ya. Ini ada 2 poin. Yang pertama adalah ibadah yang diajarkan oleh Bible itu adalah memiliki arah kiblat. Ya. Sedangkan saudara kita Kristiani dan Katolik itu beribadah menghadap terserah ke arah manapun gereja dibangun, menghadap jalan dan seterusnya. Yang kedua adalah ini Daniel itu beribadah 3 kali sehari, sedangkan Raja Daud itu beribadah 7 kali sehari. Umat Islam beribadah 5 kali sehari. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang mereka bicarakan, bahwa orang Kristen itu tidak menentu arah kiblatnya. Mereka beribadah dengan yang mana saja kiblatnya, atau ke arah timur, barat, selatan, utara, itu terserah orang Kristen. Yang jelas Bible sudah mengajarkan sebenarnya bahwa setiap orang yang melakukan ibadah itu harus jelas kiblatnya. Nah teman-teman, saya mau katakan, apakah orang Kristen itu tidak punya kiblat? Punya. Kemana arah orang Kristen kalau berdoa atau beribadah? Jelas ketika orang Kristen beribadah mengarah kepada Kristus. Karena Allahnya orang Kristen, Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kita menghadap kemanapun arahnya, Tuhan tetap ada. Berdoa dengan mengarah atau berkiblat ke bait Allah di Yerusalem adalah dimulai sejak Raja Daud.
bisa kita lihat dalam Mazmur 5 ayat 8. Di situ dikatakan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Jadi Daud atau Raja Daud pada saat itu dia mengarahkan kiblatnya ke arah bait suci Allah. Nah, kata kiblat teman-teman dalam bahasa Arab berasal dari kata kablu, yukbilu, kublah yang bermakna arah atau menerima atau mencium, dan ada kata kiblat dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia LAI Terjemahan Baru yang merupakan terjemahan dari kata Ibrani yaitu dereh. Nah, teman-teman, jadi kalau dalam perjanjian lama itu sudah merupakan kebiasaan atau merupakan tradisi kalau orang berdoa berkiblat. Kitab Sejarah 1 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai 66 mencatat tentang pentahbisan bait suci yang dibangun oleh Salomo. Dan sekali lagi dalam ayat 44 dan 48 Salomo meneruskan tradisi ibadah Daud yang menempatkan bait Allah di Yerusalem. Ini sebagai arah atau kiblat dalam berdoa. Dan ketika bangsa Israel terbuang ke Babel, tradisi ini masih diteruskan oleh Daniel, teman-teman. Jadi menarik sekali mencermati 1 Raja-Raja 8 ayat 48 yang merupakan suatu nubuat. Salomo mendapat karunia bernubuat. Dia sanggup melihat ke depan dengan kemampuan untuk memandang ke lorong waktu jauh ke depan. Salomo sudah melihat bahwa bangsa Israel akan ditawan oleh Babel di beberapa abad kemudian. Adalah penting bahwa pembangunan bait suci ini telah memperoleh penglihatan tentang keruntuhan bait suci itu yang akan terjadi pada tahun 586 dan 586 sebelum Masehi ketika Raja Nebukadnezar menghancurkan baik kota maupun bait suci itu. Dengan demikian, yang dinubuatkan Salomo bukan hanya penawanan bangsa Israel tersebut, namun juga pemulihan mereka sesudah itu. Dengan membaca Daniel 6 ayat 11 ini jelas nubuat yang disampaikan Salomo itu telah terpenuhi, bahwa di dalam pembuangan bangsa Israel itu di Babel, Daniel tetap melakukan tradisi ibadah yang mengarah kepada kota yang telah dipilih Allah untuk bait sucinya, yaitu Yerusalem. Nah, tradisi berdoa menghadap Allah di Sion atau di Yerusalem ini teman-teman juga dapat kita lihat dalam masyarakat Israel lainnya, sebagaimana tertulis dalam nyanyian Bani Korah, seperti di Mazmur 84 ayat 8 dikatakan di sana, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Nah, teman-teman, pertanyaannya kenapa orang-orang dalam perjanjian lama atau tokoh-tokoh yang terkenal dalam perjanjian lama itu kalau berdoa mereka menghadap ke Yerusalem? Ada apa dengan Yerusalem? Karena di Yerusalem itu di sana ada bait Allah, teman-teman. Dan bait Allah orang Kristen sekarang adalah di mana itu sudah menjadi tubuh kita yang didiami oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Bisa kita lihat bahwa bait Allah yang sejati adalah Kristus sendiri. Mari kita lihat di dalam Yohanes ya. Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Begini firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan juga seperti yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal
ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, jadi teman-teman, bahwa kita ini sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, bahwa kiblat kita saat ini adalah Kristus, bukan lagi bait Allah. Karena bait Allah sekarang sudah runtuh pada tahun 70 Masehi. Nah, itu sudah runtuh. Jadi kenapa kita mengarah kepada Kristus? Karena Dia adalah Allah Maha Hadir. Kita menghadap manapun Dia tetap ada, karena Dia adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kita menyembah seperti yang dikatakan dalam Yohanes, kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi sudah jelas kiblatnya orang Kristen, bahwa kiblat yang sejati adalah Kristus. Itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan, bahwa orang Kristen tidak hidup dalam kebiasaan atau tradisi orang Israel yang dimana mereka berdoa mengarah kepada Yerusalem. Sekarang orang Kristen mengarah kepada Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.